Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu yang membawa kami bersama-sama untuk memuji-Mu. Dan waktu ini kami mau mendengar firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, kami memohon memberi pemahaman kepada kami untuk menerima, mengetahui dan mempraktikkan firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah yang paling tua sampai yang paling muda, kami sama-sama dapat belajar dan juga mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya hari ini juga masih ada orang yang sentiasa tanya, apakah kehendak Allah? Kadang-kadang mereka bingung ya. Mereka datang bercakap dengan saya, mereka bingung atas apakah kehendak Allah. Bagi saya, kehendak Allah itu tidak selalu membingungkan. Kehendak Allah sentiasa jelas dan tahu. Kalau orang yang mengetahui kehendak Allah, dia tahu apakah yang dalam hati Allah, apa yang Allah mau kita lakukan. Semuanya tu pastinya sesuatu yang sangat jelas sekali. Tapi apa yang membingungkan adalah kita sendiri. Waktunya kita memilih adanya kehendak sendiri, supaya dia menjadikan satu pilihan antara kehendak Allah dan kehendak sendiri. Itu yang membingungkan, ya. Jadi kita boleh lihat kembali pada waktunya Musa menceritakan ataupun mengembalikan peristiwa yang terjadi di Ulangan pasal 9 atas peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Apa yang mereka lakukan adalah waktu Musa berada di bukit, di gunung, mereka melakukan mereka mencipta ataupun membuat satu berhala lembu emas untuk mereka menyembah. Itu mereka sudah salah. Waktunya perjalanan dari Sinai ke Kades Barnea, itu mereka juga melakukan satu kesalahan dengan tidak percaya kepada Allah. Walaupun tanah itu cantik, mereka kurang iman. Jadi sebab pemberontakan yang mereka ada, Allah hampir sebenarnya mau memusnahkan mereka dari Gunung Sinai. Tapi Musa yang berdoa untuk mereka, masih ingat ya? Dan lepas itu apa yang terjadi adalah Musa mau mengetahui, memberitahu kepada generasi yang baru ini, orang Israel adalah umat kepada Allah, yang dipilih, yang ditebus dari seorang hamba menjadi seorang anak Tuhan, ya. Jadi walaupun apa yang terjadi satu pekat kepada mereka, mereka masih membina berhala ataupun menciptakan satu Allah kepada diri sendiri untuk disembah, okay? Jadi apapun yang ada, kemuliaan Allah ataupun kekudusan Allah yang telah dinyatakan pada waktunya di Gunung Sinai, mereka pun telah terima undang-undang ataupun hukum-hukum, ya, yang ada daripada Allah, bukan satu kali tapi dua kali. Itu pun dari hukum Taurat itu, Allah telah mengatakan jangan menyembah berhala yang lain, tapi mereka masih melakukannya. Mereka telah melanggar hukum Taurat yang pertama, yang kedua dengan mencipta ataupun ada Tuhan yang lain, dan juga hukum yang ketujuh, mereka melakukan perselingkuhan, itunya di mana mereka dikatakan telah tidak taat kepada Allah dan melakukan satu hubungan dengan Allah yang lain. Itu juga dikatakan sebagai salah satu hukum yang ketujuh itu. Ya, kalau kita lihat kembali, anak Allah harusnya dicipta menurut gambar Allah, dan kita harus menyerupai gambarannya. Jadi Allah yang setia dan sentiasa mengasihi kita, Dia menginginkan umatnya melakukan yang sama terhadap Dia. Umat Allah akan boleh menikmati pekat-pekat Allah ketika kita mengetahui kehendak Allah yang tidak berubah, dan dengan sikap yang tidak berubah untuk mengejar kehendak itu, ya. Mungkin kita akan kecewa sebab kadang-kadang kita tidak konsisten, ya.
kita tidak tetap melakukannya untuk mengetahui kehendak Allah. Tapi apapun, kita boleh bermula sekali lagi untuk mengejar kan kehendak Allah, supaya kita sentiasa menjadi anak Allah yang beriman untuk melakukan ataupun mengejar kehendak Allah. Sebab itu yang Allah mau kita lakukan. Oleh sebab itu, tajuk hari ini adalah kehendak Allah yang tidak berubah. Sebab kehendak ini, Dia telah memberikan kita satu kepercayaan ataupun satu harapan yang di mana kita tahu kalau kita melakukannya, kita akan sampai satu destinasi yang akhirnya berkat Tuhan yang sempurna telah menanti kita di sana. Tapi perjalanan ini kita harus belajar macam mana kita mau mengejar kehendak Allah. Amin. Jadi bagaimana kita harus mengejar kehendak Allah ni? Jangan kita menjadi, orang bilang apa, hangat-hangat tai ayam, 3 minit saja. Mungkin kurang daripada itu. Kita hanya mengejarkan kehendak waktu kehendak Allah, waktu ada kebangkitan rohani ataupun sesuatu yang terjadi. Tapi kita harus lakukan adalah sentiasa. Macam mana? Pertama, kita harus mengetahui di mana perintah-perintah Allah. Kalau di Ulangan pasal 10 ayat 1 hingga 5, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh itu dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung itu dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh itu di dalam tabut yang telah ku buat dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Di mana 10 hukum itu di dalam tabut kayu itu. Jadi waktu itu ini law ini sebenarnya tablet macam kita punya iPad lah, tablet. Itu waktu itu Allah sudah ada tu. Dan di mana di sana adalah 10 hukum. Bagi kita sangat menyambung Kita kadang-kadang kita lupa di mana hukum Allah. Di tablet tu kita di law, bukan patu lah, law digital, law elektrik yang kita ada. Kita tidak alasan bilang kita tidak tahu di manakah kehendak ataupun di manakah perintah-perintah Allah, di manakah firman Allah. Kita tahu tu. Sentiasa kita ada bukannya secara elektronik ataupun secara macam Alkitab yang biasa yang kita ada. Kita banyak sekali Alkitab yang ada. Seperti sekarang saya ambil satu, sudah ada. Kita tahu di manakah perintah-perintah Allah itu. Tetapi kita tidak memberikan perhatian yang patut untuk mencari, membaca, mengetahui, mengerjakan firman ini. Perintah-perintah Allah semua di sini. Apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat, apa yang harus dibuat, apa yang tidak harus dibuat, semuanya di sini. Tapi apakah caranya kita untuk pergi mencari ataupun mengetahui perintah-perintah Allah? Di manakah perintah-perintah Allah ini? Di Filipi pasal 3 ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku,
dan memberi kepastian kepadamu. Itunya sesuatu yang baik. Walaupun diulang banyak sekali, walaupun kita harus membaca perintah Allah, membaca firman Tuhan berulang-ulang, tapi kita tidak harusnya merasakan bosan. Sebab itu adalah kepastian, safeguard. Maksudnya makin banyak kita tahu kehendak Allah, perintah Allah, firman Allah, kita akan menerima satu kepastian, keteguhan yang di mana hidup kita ada sentiasa dalam keadaan yang baik, keadaan yang di mana dipelihara di dalam lingkungannya, ataupun di bawah jagaan Allah. Amin. Itunya yang kita harus lakukan. Jadi apakah sikap yang harus kita memupuk dalam kehidupan kita? Pertama, Mazmur 42 ayat 2 hingga 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini sikap yang pertama saya mau kongsikan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Bukannya rusa di zoo ya. Itu rusa di zoo dulu, bukan. Dia perlu dia cari, dia tunggu siap untuk disuap. Dia tidak perlu usaha untuk mencari air. Waktu dia mau, kadang-kadang terlalu kenyang pula. Dia tidak perlu berusaha untuk mencari. Tapi kalau rusa yang berada di padang gurun yang begitu, dia terpaksa pergi cari sungai yang berair sebab kehausannya. Dia katakan, demikianlah jiwaku merindukan Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Ini sikap yang harus kita ada. Sampainya kita haus akan Allah. Hari ini kita tidak haus akan Allah, kita dipaksa membaca Alkitab, membaca, sentiasa harus diperingatkan. Kadang kita mau dipaksa untuk membaca perintah Allah. Kehausan jiwa itu telah lama hilang. Kita harus kembalikan sikap ini. Tiap-tiap pagi selepas kita bangun, apa yang kita hauskan? Apa yang kita hauskan? Apa yang kita lakukan waktu kau bangun? Apakah perkara yang pertama kita lakukan? Ya, memanglah buka mata dululah. Tapi sentiasa kita lepas buka mata, apa yang kita buat? Kita cari handphone dulu. Kita cek Facebook. Kita cek apa-apa yang dari Instagram. Kita cek yang lain-lain, berita yang lain. Tapi kita lupa cek apa yang dalam Alkitab. Kita lupa pergi cek apakah perintah-perintah Allah, apakah yang Tuhan mau saya lakukan untuk hari ini. Sikap kehausan sudah tidak ada. Saya mendorong kita semua kembalikan itu. Kehausan atas firman Tuhan adalah datang daripada jiwa. Apakah jiwamu yang engkau hauskan? Rindukan Allah, haus kepada Allah. Jiwa ini akannya membuat kita melihat Allah. Amin. Kedua, kita boleh lihat di sini Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku kerana rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Wah, luar biasa. Bukan saja minta Tuhan buka matanya untuk melihat perintah Allah, tapi dia katakan kerinduan itu sampainya jiwanya hancur, consume. Jiwanya hancur sampainya sebab dia rindukan hukum-hukum Allah. Seperti kita baca, tak tahulah, adakah anda pernah menerima surat-surat cinta? Hari ini bukan surat cinta, bukan mungkin teks yang bersifat ataupun berunsur cinta, tentang kasih. Luar biasa kalau kau menerima satu ayat ataupun apa dari orang yang kekasih kamu itu. Hancur jiwamu. Hari ini kita harus ada sikap yang begitu kepada siapa? Kepada hukum-hukum Allah. Amin. Untuk kita adanya jiwa yang demikian,
kerinduan kepada hukum Allah akan bertambah. Lihat di Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu buat tahunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini adalah orang yang dimana akan diberkati, yang akan berhasil. Orang yang adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia maksudnya waktu lihat firman Tuhan, dia bersuka cita. Heran, kadang-kadang orang beritahu kepada, oh Reverend, tak bolehlah baca Alkitab tu bosan. Dia baca Alkitab tu tertidur. Aku, mana boleh tu? Sebab ini kan firman Tuhan. Harusnya seperti pemazmur ni, kesukaannya. Kenapa? Sebab dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini merenungkan ni, pernah saya buat perumpamannya adalah seperti lembu. Kau tengok dia sentiasa makan kan. Kenapa? Dia simpan makanannya di sini, bah. Jadi waktunya dia lapar, dia kasih keluar siap. Sentiasa dia macam makan chewing gum. Dia menggunyah begitu. Itu perkataan yang sama, merenungkan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam, setiap waktu. Setiap waktunya kita ada firman Tuhan yang menjadi tolongan kepada kita, menjadi pimpinan kepada kita. Itu adalah sikap yang seharusnya untuk kita mengetahui di manakah perintah Allah. Sebab tanpa sikap yang begitu, walaupun firman Tuhan itu berada di depan kita, dari handphone, daripada tablet ataupun iPad ataupun tablet yang lain yang kita ada, mungkin di komputer, mungkin di lawan mat. Kalau kita tidak mempunyai sikap yang demikian, kita tidak akan tahu. Walaupun sangat dekat, kita tidak nampak. Ya, saya mendorong kita semua mulai dari sikap itu supaya kita sentiasa mau tahu di manakah perintah Allah. Amin. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga 3. Kerana itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, ketengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Kita kalau mau merindui ataupun mengejar ataupun menerima firman Tuhan, kita harus buangkan semua yang kotor tu, ya, kejahatan lah, tipu muslihat, bermacam-macam kemunafikan, ketengkian, fitnah, ini semuanya harus buang, supaya hati kita adalah sangat murni untuk seperti bayi melindungi susu. Dia bukan mau melindungi coklat ataupun ice cream ataupun nasi. Bagi dia waktu itu hanya susu saja. Oh, kau tahu kan, bayi kalau dia lapar itu, ya, satu kampung pun boleh dengar tu, dia menangis sampainya ada yang susunya datang. Ya, jadi itunya caranya. Untuk kita merindukan firman Tuhan harus seperti bayi yang baru lahir ni, tidak mau yang lain, hanya mau susu. Dan kalau kita lapar, kita harus berseru dan mengetahui di manakah firman Tuhan, dan mencari firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan. Itunya yang sikap yang harusnya kita ada. Amin. Kalau kita semua mempunyai begini, kebangkitan rohani akan terjadi. Ini yang paling dasar bagi setiap orang Kristian untuk mengetahui perintah-perintah Allah. Dan sentiasanya ini perintah Allah telah tersedia kepada kita. Soalnya, apakah sikapnya yang ada dalam kita untuk pergi mencari di manakah perintah Allah. Amin. Yang kedua adalah tentang ketahui apakah kehendak Allah. Ya, ini sangat penting sudah. Yang pertama kita sudah belajar di mana kita dapat cari. Sekarang kita mau tahu apakah kehendak Allah. Kalau kau lihat
Kita lihat di Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 13 ya. Musa katakan ini. Lepas dia katakan semuanya itu di sana, di sini itu, hukum itu di mana? Dia kata, maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari, katakan sama-sama, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, katakan sama-sama, baik kepadamu. Amin. Ini ya sesuatu yang telah dikatakan, yang diminta ataupun dikehendaki oleh Allah kita. Apa yang Dia mau? Kalau kita tahu sudah di mana hukum itu, untuk memastikan kita tahu di manakah hukum Tuhan dan kita tahu perintah Allah, dan kalau kita mau memastikan sekali lagi untuk melakukan perintahnya, ini kehendaknya. Satu, takut akan Tuhan Allah. Ini bukan takut sampainya kita takut seperti Allah mengambil rotan begitu. Tidak. Ini takut, perkataannya sebenarnya adalah seperti kita menghormati, sebab Dia Tuhan. Kalau kita faham tentang ini, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, kalau kita tahu apakah maksud ini, kita menghormati Dia sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah. Kita takut Dia dengan caranya, di mana kita mengetahui bahawa dalam kehendaknya tidak ada pilihan. Kalau Tuhan bilang begini, kita tidak harusnya ada satu pilihan sendiri ataupun kehendak sendiri untuk membanding dengan kehendak Allah. Kalau adanya kehendak Allah, sebab Dia ada Allah, sebab takutnya kepada Allah, kita tidak akan mengemukakan apa-apa kehendak sendiri, atau cuba orang bilang nego ya. Kita cuba perunding sama Tuhan. Bolehkah Tuhan? Ataupun nantilah, bolehkah ditundakan? Tidak. Kalau kita tahu macam mana takut kepada Tuhan Allah kita, kehendak Allah tetap kehendak Allah, dan Dia hanya satu, bukannya pilihan. Kita mesti mau melakukannya. Amin. Kedua, Dia katakan hidup menurut segala jalan. Ini penterjemahan yang bagus. Hidup menurut apa? Segala jalan. Bukannya satu jalan, tapi semuanya. Ini adalah, kalau Tuhan menunjukkan satu jalan kepada kita, Dia sentiasa menunjukkan adalah satu destinasi. Seperti sekarang, kita dari KK ke Kundasan. Dari KK ke Kundasan, apa yang saya akan lihat adalah, saya akan lihat banyak jalan raya, ada jembatan, ada kedai, ada restoran, ada stesen minyak, ada gunung, ada bunga, ada pokok, ada anjing, ada burung, ada sinalau pakas, ada nanas, ada mangga, ada durian sekarang musimnya, banyak sekali. Ya, dan sebelum sampai Kundasan, kita nampak Gunung Kinabalu, kita nampak banyak bas bersiaran, kita nampak banyak orang-orang asing, orang-orang tempatan, banyak sekali. Sebelum waktunya kita sampai ke Kundasan, kita happy kan? Kita happy bukan sejak apa yang ada di Kundasan. Kita happy sebab sebelumnya kita sudah banyak melihat. Di Kundasan hanya satu kawasan saja, sayur, buah-buahan, bunga, itu saja di Kundasan. Tapi apa yang membuat kita penuh dengan sukacita adalah kita menikmati apa yang ada dari KK ke Kundasan. Amin. Perjalanan Tuhan adalah seperti begitu. Dia tunjukkan kita, kalau kita jalan dari sini dan sana, itunya yang Dia sediakan kepada kita. Kalau itu kita tahu kehendak Allah lah. Dan dalam kehendak Allah ini, kita hidup menurut segala jalannya, itu akan membawa kita sentiasa berada dalam kehendaknya. Siapa yang berada dalam kehendaknya sentiasa menikmati berkatnya. Amin. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan ketiga adalah kita mengasihi
dan beribadah kepada Tuhan. Ini saya percaya ini macam kembar ya. Dia mengatakan mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap jiwa, beribadah kepada dia segenap hati dengan segenap jiwa. Sama. Kita tidak boleh berkata saya beribadah sebab kau mengasihi saya. Kau mengasihi saya dulu baru saya beribadah. Saya mengasihi kamu, kau beribadah dulu baru saya tidak. Mengasihi dan beribadah adalah sama. Kita mengasihi sebab beribadah. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah memberi segenap, maksudnya 100%, segala-galanya apa yang kita ada kita berikan kepada Tuhan dengan mengasihi Dia. Tidak ada simpanan, kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kita beribadah, kita melakukan pelayanan, kita beribadah, kita melayani Dia dengan caranya yang terbaik. Tidak ada simpanan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap kekal kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Ini akan memastikan bahawa seorang tu ketaatannya tidak akan menyimbang, dia akan kepada Tuhan, Nah, dan seterusnya dia katakan berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini adalah perkataan berpegang itu adalah memahati, observe, kau meneliti. Kita tidak lagi melihat Alkitab dengan orang bilang begitu saja, kita cucuk ataupun 5 minit cukup. Cukup. Apalagi kalau yang 5 minit pun tidak buat, hanya tunggu pada hari ibadah, hari Minggu. Hari Minggu tu berharap 40 minit daripada khotbah cukup untuk 1 minggu. Apalagi kalau orang yang tidak pergi beribadah, lagi teruk. Kita harus berpegang kepada perintah Allah, ketetapan Allah, memerhatikannya, kita meneliti, kita memberi satu macam caranya untuk melihat dengan lebih mendalam lagi. Kita tidak lagi hanya mendengarnya seperti ada macam ada. Tidak. Kita akan pastikan semua yang ada di sini, kita akan terus memerhatikannya, mendengar dengan baik-baik. Dulu saya ingat waktu menjadi pengakap, begitulah. Kita ada satu ujian tentang untuk bagi rencana mengembala. Itu sangat penting tu, supaya kita dapat layak untuk menjadi King Scout. Jadi dalam pengembalaan itu, di mana dia sentiasa memberi kita masuk ke hutan, dia akan pastikan dalam waktu ini apa yang kamu jumpa. Kalau kau jumpa satu pangkangnya berwarna apa, dan juga dibuat oleh apa, kayu kah, ranting kah, ataupun daun kah, ataupun hanya cat kah, semuanya kita harus catat dengan baik-baik. Setiap perkara ataupun peristiwa yang ada, kita catat dengan baik-baik. Dan saya ingat waktu itu kami disuruh ambil balik pisang tu, pisang tu yang sesikat, sekutuk, sebab terlalu tinggi. Ini pisang liar ni, dia macam pokok sudah, memang pokok pisang lah, tapi di pokok macam kayu punya. Susah mau buat, susah mau kasih potong. Apalagi ada semut besar, ada nyamuk, semut besar, bukan di Brazil lah, ini di Sinontiku, Tawau Sinontiku, besar. Kami pun takut. Apa yang bila ambil kapak, ini kayu, ini pokok pisang terlalu keras sampainya mau pakai kapak, itu pun kapak pun mau kapak macam potong kayu tu, sampainya ditumbangkan kayu pokok itu, kita angkat balik, bangga. Tapi lepas kita angkat balik ke kemah, kena marah. Kami bilang, ada kan pokok pisang? Ya, tapi pemimpin itu bilang, ya, apa yang saya minta adalah pisang, bukan pokoknya. Saya kagak waktu itu, tim kami kagak, dan lepas tu terpaksa tunggu 1 tahun lagi untuk ambil rencana itu. Hilang peluangnya. Ini yang terjadi. Bukannya soal kita lakukan banyak, lebih banyak, itu diberkati. Minta pisang, ambil pokoknya. Apalagi kalau kadang-kadang yang melakukan kurang, minta pisang, langsung tidak jumpa. Apa yang Tuhan mau, kita bagi.
kita ikut. Itu adalah berpegang kepada perintah Allah. Kalau kita boleh buat begitu, akhirnya ayat ini katakan supaya baik kepadamu. Bayangkan kalau semua ini kita lakukan, takut kepada Allah, hidup menurut segala jalannya, mengasihi, beribadah, berpegang kepadanya, kepada perintahnya. Kalau kita lakukan semua, akan menjadi baik kepadamu. Amin. Siapa mau baik? Semua mau baik kan? Tapi kita harus tahu apakah kehendak Allah dan melakukannya. Amin. Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Apakah kewajipan kita? Berpeganglah, takutlah kepada Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintah. Sentiasa dalam Alkitab, tidak pernah berubah. Dia, apa yang dia mau kita lakukan, kewajipan setiap orang ini, takut kepada Allah, berpegang kepada perintahnya. Sesuatu yang mudah sekali dilakukan. Soalnya, adakah kita melakukannya? Ayat 14, kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Semuanya akan diadili. Tapi kalau kita mulai sekarang dapat melakukan kehendak Allah dan sentiasa berada dalam kehendaknya, waktu Yesus kembali, saya percaya kita akan dikenal pasti itunya murid kepada Tuhan Yesus, ya, dan kita pastinya menerima kebaikan dan berkat daripada Allah waktu itu. Sebab kita tahu di mana perintah Allah, kita tahu apakah kehendak Allah, dan kita melakukan kehendak Allah. Sebab itu kewajiban kita semua. Amin. Saudara-saudari, saya mendorong kita semua untuk berusaha haus sampai jiwa hancur untuk melindungi perintah Allah. Amin. Kalau tidak ada apa-apa yang terhalang, sampai hujung bulan ini saya akan habis membaca seluruh Alkitab. Saya puji Tuhan, bersyukur kepada MCO sebab waktu yang ada telah menjadi tambah banyak untuk membaca Alkitab. Kali pertama, satu kalinya yang paling cepat saya menghabiskan Alkitab ada 6 bulan. Kali ini 7 bulan. Saya puji Tuhan. Kerinduan itu bertambah. Firman Tuhan yang diketahui bertambah. Dan sentiasa berada dalam ketetapannya itu. Hidup yang begitu memang luar biasa. Hidup yang baik, hidup yang diberkati. Amin. Saya mendorong kita semua untuk melakukannya bersama-sama. Taunya di mana perintah Allah, taunya mengetahui apakah kehendak Allah. Sebab dari kehendak yang tidak berubah itu sentiasa mau umatnya berada dalam hidup yang dijanjikan dan diberkati oleh Allah Dia sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Firman-Mu ini telah mengajar kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan sentiasa memberi kekuatan kepada kami, Tuhan. Membantuilah kami, Tuhan, waktunya kami lemah, untuk sentiasa ada kehausan dari jiwa kami mengetahui di manakah perintah Allah, mengetahui apakah kehendak Allah, dan melakukan semua ini, Tuhan. Tuhan, bantuilah kami, Tuhan. Kami memohon adanya kebangkitan rohani di mana jiwa ini akan menjadi haus atas Allah tu. Kami sentiasa melakukan, kami berdoa dan serahkan semua ini kepada-Mu. Berkatilah kami, Tuhan. Biarlah umat-Mu sentiasa berada dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.